Dan kalau kita start dari sini bisa. Jadi gak mesti dari aplikasi iPulse-nya. Ini cakep. Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Rizal Fauzi. Ini dia smartwatch Fit 023 Plus dari Itel. Seperti biasa harganya murah banget, 200 ribuan, tapi kayak bukan 200 ribuan. Secakep apa smartwatch ini? Oke, langsung aja kita bahas. Yap, Fit 023 Plus ini desainnya mirip dengan Fit 4 Pro dari Huawei. Di bagian sampingnya, di bagian shouldernya itu dikasih nonjol tuh antara dua tombol. Jadi sebenarnya karena mirip dengan seri Fit dari Huawei, ya mau dibilang mirip Apple oke, mau dibilang mirip Huawei juga oke. Ya sama-sama ngiblat ke sana lah. Nah materialnya nih yang cakep, smartwatch ini di harga 200 ribuan dia udah pakai metal, aluminium alloy. Jadi dipegang tuh kerasa solid banget. Material kacanya gak ada keterangan pakai kaca apa, tapi udah 2.5D, samping-sampingnya sudah melengkung. Instalasi strap dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Nah ini juga yang bikin saya kaget. Kualitas strapnya bagus banget untuk kelas harganya. Desainnya juga nggak polosan, tapi dikasih motif-motif gitu. Untuk penyangganya di sini cuma ada satu ya, tapi ada sistem locknya dan buckle-nya dia pakai metal. Tampilan belakangnya seperti ini, ada turbin pogo magnetik untuk charging, branding Itel, dan juga ada keterangan water resistant ya, IP68. Tonjolan sensornya di sini terbilang tipis. Oke, lanjut ke kelengkapan tombol nih. Smartwatch ini dibekali dua tombol aja di sisi kanan. Ini dia udah pakai crown, harga 200 pakai crown ya. Ini udah cakep, meskipun ya crownnya masih ngerem gitu, bukan crown yang ngelos. Dan kalau kamu gonta-ganti watch face di sini smooth banget ya, nggak ada delay sama sekali. Kemudian tombol bawah seperti biasa ini shortcut ke olahraga. Jenis olahraga yang didukung di sini sudah multiple, tapi belum built-in GPS. Ya wajar, ini kelas budget, harga 200 ribuan. Untuk running UI sebelum olahraga di sini kita bisa setting ya waktu, jarak, kalori, tapi tidak ada mode interval. Dan setelah masuk ke dalam olahraganya, dia bisa menggunakan GPS dari HP secara langsung ya. Kalau susah ngelock berarti perizinan di aplikasinya belum diaktifkan. Oke, kita masuk ke aplikasi iPulse. Di sini langsung ya ada notifikasi atur akses lokasi ke selalu izinkan. Oke. Kita pindah ke izin, kemudian posisi, dan di sini selalu izinkan. Ulangi lagi. Yap, sudah ngelock ya posisinya. Dan kalau kita start dari sini bisa. Jadi gak mesti dari aplikasi iPulse-nya. Ini cakep. Di situ ada heart rate, ada kilometer, ada pace juga, ada kalori yang terbakar, kemudian step dan juga stride. Di bagian samping ada pengaturan musik. Ini cukup lengkap sih untuk kelas harga segini, dan bagusnya tadi ya bisa mulai dari smartwatch-nya. Untuk dimensi kalau saya ukur ini 48 mm. Kelebaran di 42 mm. Tebalnya kurang dari 11 mm dan bobot 59 gram. Oke, ini dia Itel Fit 023 Plus di pergelangan tangan 15 cm. Ya karena ini gak ada lag to lag ya, gak ada telinganya, jadi langsung meskipun ini 48 jadi terbilang masih cukup kecil. Oke, wristwatch-nya seperti ini. Nice, responsif ya. Diputar juga dia langsung mati otomatis. Jadi kalau kamu set waktu nyalanya 10 detik ya, kalau tangan kamu turunin dia bakal ngehemat baterai. Dan ditutup layar gini, oke, sekali lagi. Oh nggak mati ya. Oh sekali lagi, ini agak bingung nih. Oh mati ternyata. Oh mati. Untuk aplikasi penyandingan dia menggunakan iPulse. Ini dia aplikasi dari Itel ya. Udah mandiri dan sudah bisa sharing data ke Strava. Kamu masuk ke bagian berbagi data dan izin. Di sini ada Strava, kemudian pergi ke otorisasi dan otorisasikan saja. Tapi gagal. Kenapa nih? Sekali lagi, permintaan gagal. Gimana nih teman-teman? Apakah sama mengalami ini? Coba tulis di kolom komentar.
Watch face. Watch face yang tersedia di aplikasi ini sudah bejibun, banyak banget dan semuanya gratis. Bagi yang suka custom juga bisa di sini. Posisi jamnya bisa kita atur dua ya, di atas samping dan bawah samping. Dan ini untuk tampilan fontnya, warnanya ya. Kita coba satu. Oke, karena cukup menghalangi, kita pindahin ke atas dan warnanya kita ganti ke warna putih mungkin ya. Untuk install watch face gallery di sini lumayan cepet sih. Untuk ukuran 200.000 ini terbilang cepat. Yap, ini hasilnya. Wah, cakep ya. Cakep, layarnya cakep. Apalagi bezel di smartwatch ini tuh tipis banget kecuali bagian dagu. Sekali lagi, saya selalu ingat harganya sih. Ini kayak bukan 200 ribuan bro. Satu yang mungkin dirasa kurang yaitu panel displaynya ya. Fit 02 Plus ini masih pakai IPS level ya, atau mungkin TFT. Ukuran layarnya 2,04 inci, tapi untuk penggunaan harian di luar ruangan juga atau di bawah terik sinar matahari masih cukup terlihat jelas. Jangan nanya fitur auto brightness, ingat harga. Sekarang kita masuk ke user interface dan juga user experience. Dari atas masuk ke WhatsApp alias notifikasi ya. Wah, cakep nih, ternyata banyak juga ya karakter yang ditampilkan. Nice. Sedangkan dari bawah ini masuk ke shortcut. Oke. Kelihatan agak sedikit berat ya, apalagi di bagian notifikasi di awal. Pas dia ngebaca itu lumayan berat. Di bawah juga masih kerasa. Kemudian dari samping ini untuk ke pengaturan atau quick setting ya. Di sini bisa kita edit tapi maksimal cuma 3 baris ya, 3 ke samping, 3 ke belakang. Dan kalau kita pengen nambahin yang bawah berarti harus ada yang dihapus dari sini. Misalkan ini untuk pembayaran karena nggak kepake juga kan. Nah, mending ini untuk pembersihan air ya yang masuk ke speaker. Dari samping sini tidak terjadi apa-apa. Kenapa nggak dimanfaatkan gitu ya? Untuk tampilan menunya seperti ini by default dan kelihatan di sini belum 60 Hz ya. Kemudian untuk pengaturannya di sini juga cukup lengkap, bisa atur pakai kode juga ya. Untuk remote Spotify di sini berjalan dengan normal. Wah, langsung bisa copyright ya. Kita kecilin dulu. Nice. Tapi tidak ada informasi profil musiknya ya. Kita klik dulu. Yap, mati ya. Gini nih biar kelihatan. Oke, play. Dan responsif. Nice. Bisa atur volume juga. Nice. Kita lanjut ke remote kamera. Oke, tidak ke trigger. Oh, ke trigger juga ya. Jadi langsung masuk ke kamera di aplikasi iPulse, bukan kamera dari HP ya. Klik. Ada timer yang nggak bisa kita atur ke instan. Langsung keambil nih. Nah, untuk fitur kesehatan atau fitness trackernya di sini ada pengukuran sekali ketuk ya. Jadi untuk BPM, kemudian SpO2 dan juga stress level. Untuk waktu yang diperlukan kurang lebih 1 menit ya. Yap, ini BPM, SpO2 dan juga stress level. Sekarang kita lihat untuk heart rate sensornya bandingkan dengan ini ya. Oke, 72. 61, wah beda banget nih. 66, 64, 62, lumayan mirip sekarang. 65, 66, 65 juga, nice. Sedangkan untuk SpO2 dia gak bisa aktif all day ya. 97, 98. Oke, itu dia review saya untuk Itel Fit 023 Plus 200 ribuan. Ini cakep banget ya. Ini dari Itel, brand gede ya, brand Transsion. Jadi beda nih dengan ODM. Bagi kalian yang udah pakai Itel Fit 023 Plus, boleh juga sharing pengalamannya di kolom komentar. Tapi kalau belum punya dan mau beli, boleh beli pakai link di deskripsi. Oke, Rizal Pusi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.